Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Greystone Channel. Di channel ini kita akan lebih banyak mengulas soal cryptocurrency. Kita punya dua segmen utama. Yang pertama adalah analisa pagi, di mana setiap paginya aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Yang kedua, kita ada segmen analisa kripto, di mana kita mengulas koin-koin yang udah kalian request di kolom komentar channel YouTube ini. Dan di channel ini, atau di video kali ini, kita akan mengulas koin CFX yang udah lama banget di request ya. Dan satu lagi kita akan bahas Pendle, teman-teman. Token Pendle. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari CFX. CFX atau Conflux Network ini adalah layanan Web3 yang berasal dari China. Dimana kalau rumor sebelumnya atau berita sebelumnya, Conflux ini bekerja sama salah satu perusahaan telekomunikasi di Cina guna untuk menghubungkan yang namanya layanan SIM card, ya, SIM card mereka dengan dunia blockchain, dan itu sudah terjadi. Dan overall pergerakan Conflux waktu newsnya muncul itu sempat mengalami rally ya teman-teman, itu di kisaran bulan Maret 2023 kemarin, dan sekarang ya udah mulai masuk ke fase koreksi kembali. Jadi ini adalah blockchain dari Conflux, di mana mereka menawarkan interoperability, kemudian security, dan juga scalabilitas yang cenderung sangat luas dan bisa dijangkau oleh banyak sekali pengguna, baik itu dari institusi ataupun individual. Mereka juga menawarkan fee transaksi yang cenderung murah di jaringan Conflux ini. Conflux belakangan ini cukup aktif teman-teman, dia melakukan kegiatan offline gitu ya, terutama untuk market atau ekspansi untuk market China. Ini contohnya mereka ada di Hong Kong gitu teman-teman, direport oleh beberapa perusahaan besar atau media besar seperti di Bloomberg. Ini mereka sempat speaking soal mereka punya project apa dan bagaimana kita bisa menggunakan blockchain ini sebagai sebuah solusi untuk kehidupan sehari-hari. Conflux sangat-sangat aktif di berbagai kegiatan teman-teman. Salah satu project yang mereka sedang jalankan sekarang adalah soal Chinese NFT activities yang mereka lakukan tentunya untuk wilayah China. Jadi karena mereka fokusnya masih dalam Cina ya teman-teman, tentunya mereka bikin banyak sekali kolaborasi sama project-project yang terkait sama China di sana. Ini juga ada beberapa kegiatan yang mereka bangun, ada beberapa game juga, game strategi ya, berpartner sama beberapa game strategi di sana, dan tentunya dengan begitu Conflux bisa dibilang akan tetap dipakai teman-teman dan tetap punya fundamental yang sangat-sangat baik. Itu sih dari beberapa sekilas ya, dari beberapa news yang ada dari Twitter. Kemudian berita terbaru juga, Layer Zero itu expand to Asia through Conflux Partnership. Jadi mengajak Conflux ya. Layer Zero ini adalah salah satu project Web3 juga teman-teman. Web3 juga untuk pengembangan yang namanya telekomunikasi untuk China. Mereka punya banyak user, banyak pengguna teman-teman, dan tentunya dengan integrasi sama Conflux ini akan membuat secara fundamental Conflux juga semakin kuat teman-teman, terutama soal penyediaan SIM card di sana, karena ini project berkaitan banget sama beberapa project yang lain ya, jadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kemudian juga ada penghentian kerjasama Conflux untuk multi-chain protokol yang akhirnya berhenti setelah kerjasamanya selama 2 tahun. Ini kerjasama mereka dengan Zero Gravity ya, untuk pengembangan multi-chain protokol atau untuk transaksi lintas atau banyak jaringan protokol lainnya, atau termasuk juga banyak blockchain lainnya teman-teman. Jadi baru aja dari Conflux sendiri itu berhenti ya untuk melakukan kerjasama ini, dan tentunya dengan penghentian ini mungkin bisa menjadi salah satu sentimen yang kurang begitu baik teman-teman. Settleflow, protokol ekosistem multi-chain yang dioperasikan dan juga dikelola oleh Conflux Foundation, juga dikenal sebagai Shanghai Tree-Graph Blockchain Research Institute, akan ditutup setelah 2 tahun kerjasamanya dengan Conflux. Ini mungkin salah satu berita yang kurang begitu bagus untuk ekosistem Conflux. Ya itu paling teman-teman dari beberapa news. Mari kita cek untuk pergerakan dari harganya. By the way, Bitcoin akhirnya koreksi ya setelah mencapai peak teman-teman, mencapai puncak di kisaran level 37.000, dan juga kenaikan yang sudah sangat signifikan dalam beberapa minggu terakhir akhirnya koreksi. Kalau kita lihat BTC dominance masih cukup
ya cukup rendah lah posisinya. Semoga aja masih dapat turun lagi. Conflux sendiri juga mengalami koreksi. Kemarin Conflux bisa menyentuh level 0,19 dan akhirnya sekarang terkoreksi menjadi 0,515 teman-teman. Dan posisi sekarang dia lagi berada di level atau di atas level support kisaran 0,14. Di level 0,14 ini merupakan level support yang kuat. Bagaimana sebelumnya Conflux ini berhasil untuk breakout dari ascending broadening wedge pattern di sini ya, sideways, kemudian dia breakout dan sekarang kita berpeluang untuk testing lagi level 0,14 ini. Dari tekanan beli Conflux nggak terlalu besar, volume perdagangannya nggak terlalu gede, kemudian smart money juga nggak seberapa besar. Sepertinya belum terlalu banyak aktivitas atau sentimen koin Cina yang memberikan impact terhadap Conflux. Jadi so far menurut saya Conflux masih cenderung lesu untuk pergerakannya. Itu kalau kita lihat dari time frame 4 jam, pergerakan Conflux juga cenderung nggak terlalu gimana-gimana ya. Sometimes dia memang mengalami penguatan, tapi sebenarnya belum mengindikasikan tren bullish. Overall, pergerakan dari Conflux masih cenderung sideways di atas level 0,14 ini. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin punya barangnya, udah sangkut karena kemarin FOMO beli waktu bulan Maret, ya udah sabar dulu aja teman-teman. Conflux masih tetap aktif, semoga dengan fundamental yang mereka punya sekarang itu bisa memberikan impact positif terhadap pergerakan harga ke depannya. Jadi sabar aja dulu yang punya Conflux, atau mungkin yang mau ambil Conflux sekarang dia lagi lesu-lesunya. Kalau teman-teman berani ambil, ya nggak masalah sih teman-teman. Karena setiap koin itu ada momentumnya. Sometimes nanti akan ada momentum China kembali, ya bisa jadi Conflux akan menjadi leading di sana, akan menjadi apa ya namanya pemimpin dalam kenaikan koin-koin atau token Cina. Itu bisa banget teman-teman untuk pantau sih untuk sekarang mumpung harganya masih koreksi. Next kita akan mengulas untuk pendel ya. Oh, bentar lagi teman-teman. Conflux itu bisa diperdagangkan di banyak exchange. Untuk saat ini ada di Binance, KuCoin, OKX, Get.io. Lumayan untuk likuiditasnya nggak ada masalah. Now kita akan bahas si Pendel. Pendel ini adalah sebuah project berbasiskan dengan DeFi. Ya, DeFi itu penyedia layanan keuangan terutama untuk dunia kripto, teman-teman. Mereka berfokus pada AMM atau Automate Market Maker, di mana tugasnya ya kalau kita menggunakan layanan dari Pendel ini, teman-teman bisa melakukan staking di sini ya. Di sini ada beberapa layanan. Mereka juga terkoneksi sama Lido Finance dan juga sama DeFi lain dari blockchain Ethereum. Jadi fokus dari Pendel ini sepertinya adalah untuk menawarkan layanan keuangan berupa staking dan juga locking untuk aset-aset yang bisa teman-teman. Nah ini mereka terkoneksi dengan beberapa jaringan yang sudah kompatibel. Ada Ethereum, Arbitrum, Optimism, sama BNB Chain. Ini core teknologi yang mereka punya, yield tokenization. Kemudian ada Pendel AMM. Terus juga ada vPendel. vPendel ini adalah semacam lock Pendel for stake in the protocol. Nah, kalau kita melakukan staking token Pendel, kita akan berpotensi mendapatkan peg tokennya. Itu teman-teman mereka disupport oleh banyak capital di sini, ada crypto.com, Mechanism Capital, kemudian juga ada Signum Capital dan juga ada Binance Lab. Mereka sudah diaudit oleh banyak sekali perusahaan atau auditor di sini ya, teman-teman. Jadi untuk keamanannya penggunaan dari DEX ini atau DeFi ini cenderung bisa dibilang terpercaya lah. Ini teman-teman platformnya di mana dia menawarkan yield untuk layanan staking beberapa koin di sini. Dari Twitter mereka cukup aktif, teman-teman. Pengembangan mereka lakukan dengan beberapa jaringan tadi seperti ya di Arbitrum. Teman-teman sudah terjadi banyak sekali transaksi dalam platform ini. Ya kalau kita lihat dari engagementnya lumayan, tapi nggak wow banget kalau menurut saya ya. Untuk Pendel ini dari news terbaru ini mereka crypto VC firm Spartan Capital invest in Pendel. Wah ini berita bagus ya teman-teman di November tanggal 9 kemarin, di mana Pendel mengalami tren kenaikan setelah salah satu venture capital yang namanya Spartan ini invest di produk DeFi milik dari Pendel ini. Tentunya ini akan membuat keuangan dari Pendel sendiri semakin baik, sehingga wajar kalau adopsinya nanti semakin bagus dan juga harganya juga cenderung menguat. Pendel ini sudah bisa diperdagangkan di beberapa exchange seperti di Binance, KuCoin, PancakeSwap,
HTX, dan lain-lain. Jadi untuk likuiditas juga nggak terlalu masalah. Secara supply, Pendle ada di kisaran 258 juta Pendle, sementara yang beredar sekitar 235. Overall, market cap-nya ada di 3,8 T. Jadi untuk likuiditas mungkin lumayan tidak terlalu besar juga, teman-teman. Ya, dia termasuk middle to low cap lah, teman-teman. Sehingga ya kalau dengan jumlah dengan jumlah market cap yang sekian, bisa aja harga Pendle memang cenderung mudah untuk dimanipulasi. Kalau kita lihat dari pergerakannya ketika awal dia listing di Binance, pergerakan dari Pendle sudah menyentuh level 1 dolar. Ya, sekarang posisinya lagi berada di 1 dolar, tapi bad news-nya adalah Bitcoin membuat koreksi. Di perdagangan kemarin Bitcoin nyungsep, smart money dari Bitcoin hilang, teman-teman. Kemudian BTC Dominance masih tetap bertahan, dan si Pendle ini smart money-nya menurun drastis dan sudah masuk ke tahap koreksi. Jadi kenaikan yang terjadi pada Pendle kemarin ya itu sudah berakhir, teman-teman. Pendle sekarang masuk ke fase koreksinya. Sebenarnya koreksi yang terjadi pada Pendle ini ditunjukkan atau didukung sama yang namanya Bitcoin yang mengalami koreksi. Kemudian dari level-level support yang bisa kalian perhatikan itu yang paling dekat ya. Yang paling dekat itu ada di sini, yaitu di kisaran 1,009 dolar. Di level tersebut merupakan level yang cukup ya kuat menahan Pendle, tapi masih ada area support 0,85 yang berpeluang untuk menjadi penahan Pendle, teman-teman. Penahan Pendle dari penurunan yang sudah terjadi ini. Kalau kita pakai Fibonacci retracement, kita akan menemukan level 0,98 menjadi area yang cukup penting untuk menahan dari Pendle, pergerakan dari penurunan Pendle. Jadi itu apakah Pendle projectnya bagus atau enggak? Kelihatannya bagus. Kelihatannya kalau kita lihat dari berita terbaru, mereka baru diinvest oleh Spartan, kan berarti wah ini ada potensi nih untuk bagus. Makanya ya venture capital berani masuk. Venture capital itu kan bukan perseorangan kayak kita ya, teman-teman. Venture capital itu terdiri dari beberapa kelompok orang. Mereka juga punya analis, mereka punya tim research yang tentunya sudah melakukan research. Kalau mereka sudah memutuskan untuk invest, ya ada indikasi itu positif. Jadi Pendle secara fundamental ya kelihatannya positif. Itu sih paling kalau dari technical. Ya udah, kalau sekarang udah waktunya koreksi ya koreksi aja, teman-teman bisa untuk jaga dia di level-level bawah. Jangan FOMO masuk koin yang sudah terlanjur naik tinggi, karena itu punya potensial resiko, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari sini, Pendle sebenarnya mengalami kenaikan setelah dia breakout dari yang namanya ascending channel. Jadi kalau kita ukur ya dengan target profit, ini kita tarik dari sini, pindah ke sini, kemudian kita pindahkan, Pendle sebenarnya sudah capai target profitnya. So, hal yang sangat-sangat wajar untuk Pendle mengalami koreksi untuk saat ini. Target profitnya memang ada di kisaran 1,25 dolar, dan sekarang masuk ke fase koreksi, teman-teman. Bisa perhatikan aja level 1 dolar serta level 0,84 itu bisa menjadi area yang cukup menarik. Gitu aja paling buat koin CFX sama token Pendle. Semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku berbagi informasi terbaru soal dunia kripto. Buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.